Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video pembelajaran fisika. Pada video kali ini kita akan membahas tentang contoh soal untuk materi dinamika rotasi ya. Nah, jadi di sini sudah saya sediakan contoh soal. Itu untuk contoh soal yang pertama, dia ada tulisannya 5 titik massa tersusun seperti pada gambar berikut. M1 1 kg, M2 2 kg, M3 3 kg, M4 4 kg, M5 5 kg, dan tentukanlah momen inersianya jika poros putarnya adalah sumbu Y. Nah, jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita tentukan dulu siapa sumbu porosnya. Di soal ini, dia sudah jelas kalau sumbu porosnya itu adalah Y. Oh, artinya dia akan diputar di Y. Kan gitu, artinya Y ini sebagai sumbu poros atau sumbu putar. Kan gitu. Selanjutnya, kita usahakan dulu tulis diketahui, tetapi di sini sudah jelas ada M1, ada M2, ada M3, ada M4, dan M5. Langkah selanjutnya adalah kita cari dulu semua benda atau semua massa yang berada di sumbu putar atau di sumbu porosnya itu. Karena semua benda yang berada di sumbu putar atau di porosnya itu tidak usah kita hitung lagi. Jadi kalau di sini kita lihat yang terletak pada poros itu ada M1, ya, ini M1, sehingga boleh kita coret. M4 itu juga boleh kita coret. Nah, gitu. Jadi yang tersisa itu tinggal M2, M3, dan M5 saja. Nah, yang ditanya tadi apa? Momen inersia. Di video sebelumnya sudah saya kasih tahu kalau momen inersia itu dilambangkan dengan huruf I. Ya. Kalau kita lihat, ini kan katanya 5 titik massa. Kemarin saya bilang kalau untuk momen inersia itu dibagi menjadi 2. Ada momen inersia untuk benda jelas dan momen inersia untuk benda tidak jelas. Di sini untuk soalnya dia bilang titik massa. Oh, artinya bentuk massanya itu dia tidak spesifik seperti apa. Sehingga rumus yang kita gunakan adalah rumus momen inersia untuk benda yang tidak jelas. Ya, di mana untuk rumus momen inersia benda tidak jelas itu kita pakai sigma dari M dikali dengan R kuadrat, ya, atau MR kuadrat. Kalau dia benda jelas, K dikali M dikali R kuadrat, di mana K adalah konstanta untuk benda jelasnya. Di sini karena tidak jelas, jadi kita cukup pakai M dikali R kuadrat saja. Sekarang kita lihat M-nya ada M berapa aja? Ada M2 ya. Ya udah kita tulis M2 dikali dengan R2 kuadrat ditambah M3 dikali dengan R3 kuadrat ditambah dengan M5 dikali dengan R5 kuadrat. Nah, gitu. Jadi, untuk M2 itu adalah massa benda kedua, untuk M3 itu adalah massa benda ketiga, untuk M5 itu adalah massa benda kelima. Oke, sekarang kita lihat M2-nya berapa? Tinggal kita masukin aja. M2-nya ada 2 kg. Oke, kita tuliskan dikali dengan, nah, R2 itu adalah jarak dari M2 ke porosnya. Kita lihat M2-nya di mana? Ini M2. Ini saya kasih warna pink. Ini M2. M2 ke Y itu kan ini jaraknya. Nah, berarti sama dengan 1 meter. Ya udah, berarti 2 dikalikan dengan 1. Satunya ini dikuadrati, jangan lupa. Ditambah dengan M3-nya berapa dia? 3 ya. Dikali dengan R3. Mana R3 itu saya kasih warna orange. Ini M3. Dari M3 ini mau ke Y, ya udah ke sini juga. Berarti sama 1 meter juga ya. Dikali dengan 1, dikuadratin satunya jangan lupa, ditambah dengan M5. M5 itu adalah 5 kg dikali dengan R5. Nah, R5-nya ini saya kasih warna abu-abu boleh. Itu M5 mau ke Y, ya udah berarti ini jaraknya dari M5 ke Y. Jarak dari M5 ke Y itu disebut dengan R5 ya. Berapa dia? Sama 1 meter.
Ya udah, berarti di sini 1 dikuadratin. Sekarang tinggal kita hitung aja. 1 dikuadratin, 1 dikalikan dengan 2, 2 ditambah dengan 1 dikuadratin, 1 dikali dengan 3, 3 ditambah dengan 1 dikuadratin, 1 dikali dengan 5, 5. Oke, berarti nanti 2 ditambah 3 ditambah 5 hasilnya adalah 10 kilogram meter kuadrat. Oh, jadi jawabannya itu adalah D. Kan gitu. Selesai. Itu untuk contoh soal yang pertama. Nah, untuk contoh soal ini materi yang dibahas itu adalah materi tentang momen inersia ya. Jadi saya ingatkan kembali, hal pertama yang harus dilakukan itu adalah kita cari dulu ada nggak massa yang terletak pada sumbu putar atau pada porosnya. Kalau ada, kita hilangkan semua benda yang berada pada sumbu putarnya itu. Lalu tinggal kita hitung aja, massa mana saja yang belum terletak pada poros dikalikan dengan kuadrat jaraknya. Ya, itu untuk contoh yang pertama. Lanjut, sekarang kita coba contoh yang kedua. Oke, ini contoh soal yang kedua, yaitu tentang materi momen gaya. Di sini kita baca dulu soalnya. Perhatikan gambar berikut. Jika massa batang diabaikan, nah dia bilang jika massa batang diabaikan, itu yang pertama, maka besar momen gaya terhadap titik C adalah, oh artinya porosnya adalah titik C, ya, ini adalah porosnya. Nah, kalau dia massa batang diabaikan, berarti dia nanti tidak akan ada yang namanya gaya berat. Tetapi jika massa batangnya diketahui, nanti dia punya gaya berat yang letaknya di tengah-tengah batang dan arahnya menuju ke bawah. Ya, di kelas 10 kalian sudah ingat kalau yang namanya gaya berat itu arahnya selalu menuju pusat bumi dan kalau digambarkan itu arahnya ke bawah. Oke, sekarang kita lihat ada nggak gaya yang bekerja pada poros? Kalau tidak ada, ya udah next ke langkah berikutnya. Kita lihat F1. Syarat kemarin untuk terjadinya torsi atau momen gaya, ya, jadi syarat untuk terjadinya torsi atau momen gaya, itu F-nya harus tegak lurus dengan R. Nah, F-nya tegak lurus dengan R. Kita lihat F1 sudah tegak lurus belum sama R? R-nya tuh ini, panjang batangnya ini ya. R-nya horizontal, F1-nya dia vertikal. Oh, artinya sudah tegak lurus, artinya F1 diterima. Sekarang kita cek dengan F2. Ini nih F2 ada 6 Newton, tapi dia ada sudut 30 derajat. Kemarin pada video sebelumnya sudah dikasih tahu kalau dia ada sudut itu harus kita uraikan dulu sehingga bentuknya tegak lurus. Di sini akan saya gunakan warna pink. Kalau kita uraikan kan dia ke bawah nih kayak gini. Nah, kalau kelas 10 sudah sering kali diingatkan kalau kena sudut itu cos, kalau tidak kena sudut itu dia sin. Karena sudutnya itu ketemu sumbu horizontal sehingga yang vertikal ini boleh kita tulis dengan F2 tidak kena sudut artinya sin 30 derajat. Ya. Jadi F2-nya udah tegak lurus juga nih. Sekarang kita cek yang F3. F3 juga dia sudah tegak lurus, ya. Karena F3-nya itu vertikal dan R-nya tadi adalah horizontal. Itu sudah tegak lurus. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah menentukan arahnya, apakah dia positif, apakah dia negatif. Pada video sebelumnya kita juga sepakati kalau searah jarum jam, jadi kalau searah putaran jarum jam, itu tanda yang kita pakai adalah positif, sedangkan kalau berlawanan arah jarum jam, itu kita pakainya negatif, kan gitu. Sekarang kita lihat cara menentukan positif dan negatifnya. Kalian bisa ambil pena kalian dan kalian pegang seolah-olah bentuknya seperti pada batang di soal ini, ya. Jadi karena dia porosnya di tengah-tengah, titik C itu di tengah-tengah, jadi kalian pegang bagian tengah-tengah penanya. Kemudian pada ujung A, ya, jadi kalau pena kalian itu yang sebelah kiri, itu F1-nya ke atas. Artinya kalian tarik ujung pena sebelah kirinya itu ke atas. Dan yang terjadi adalah pena kalian itu akan berputar searah jarum jam. Kan gitu. Nah, ketika dia berputar searah jarum jam, kita lihat kesepakatan kemarin kalau searah jarum jam itu tandanya positif.
O artinya untuk F1 itu tandanya plus. Gitu ya. Lanjut yang F2 sin. Karena dia sudah ada F2 sin 30, yang F2-nya aja ini nggak usah kita pakai lagi. Masih kalian pegang bagian tengah penanya, terus seolah-olah di sebelah kanan dari kalian pegang itu ada titik D, arahnya ke bawah, kalian tarik lagi pena kalian ke bawah. Dan yang terjadi adalah pena kalian masih akan berputar searah dengan putaran jarum jam. O artinya tandanya juga positif. Kan gitu. Nah, pada bagian paling ujung pena kalian sebelah kanan, itu seolah-olah ada F3. F3 arahnya ke atas, ya udah berarti kalian dorong pena kalian ke atas. Dan yang terjadi nanti adalah pena kalian akan berputar berlawanan arah jarum jam, artinya tandanya negatif. Nah, nanti kalau misalnya kalian bilang, kenapa di beberapa buku searah jarum jam itu negatif, berlawanan arah jarum jam itu positif, itu nggak apa-apa, bebas. Ya, jadi itu tergantung kesepakatan, karena hasil akhirnya itu nanti akan sama. Yang penting kita sepakat mau pakai yang mana dulu, ya. Sekarang bisa kita kerjakan. Yang ditanya momen gaya terhadap titik C. Yaudah, berarti yang ditanya itu adalah tau C atau torsi C gitu ya. Dimana pada video sebelumnya untuk torsi itu rumus yang kita pakai adalah F dikali dengan R. Nah, sekarang kita lihat. Ada F berapa aja dia? F1. F1 itu plus atau positif. Tinggal kita tulis aja F1 dikali dengan R1 kan gitu. Lalu ada F2 sin 30 ya. Dia plus juga. Artinya ditambah dengan F2 sin 30 derajat dikalikan dengan R2. Yang mana R1, yang mana R2 itu nanti saya jelaskan lagi. Lalu F3-nya itu dia negatif. Negatif F3 dikali dengan R3. Nah, di sini kita lihat dulu. Kita tinggal memasukkan aja angka atau nilai dari F sama R-nya doang. F1 itu dia 4 Newton. Ya, kita masukin aja 4 dikali dengan R1. Itu artinya R itu kemarin kalau dia R1 berarti jarak dari F1 ke porosnya. Ya, atau ke pusat tempat dia diputar gitu. Jadi tadi porosnya itu terletak pada titik C. F1 itu letaknya pada A. Dari A ke B 1 meter, dari B ke C 1 meter. Oh, artinya untuk R1-nya jarak dari A ke C. Dari A ke B 1, dari B ke C 1. Berarti R1-nya adalah 2 meter. Kita jumlahkan ya. Ditambah dengan F2-nya berapa tadi? 6 Newton. Oke, 6 Newton. Kita tulis 6. Sin 30 langsung kita masukin. Sin 30 itu adalah setengah ya. Di kelas 10 matematika peminatan itu kalian sudah belajar sin cos di semester 2 kalau tidak salah. Jadi setengah itu dari mana? Setengah itu dari sin 30 ini. Jadi nilai sin 30 derajat itu adalah setengah. Kan gitu. Dikali dengan R2. R2 ini adalah jarak dari F2 menuju titik C-nya. F2 dia terletak di titik D. Di sini ya. Dari D ke C itu ada 1 meter. Oh, artinya R-nya adalah 1. Oke, kita lanjut. Minus F3. Di sini F3. F3 ada 6 Newton. Kita tulis aja 6. Dikalikan dengan R3. Artinya jarak dari F3 menuju titik C. Menuju porosnya. Dari E ke D 1 meter, dari D ke C 1 meter. Oh, artinya dari E ke C itu adalah 2 meter. Nah, kan gitu. Nah, lalu kita tidak boleh menjumlahkan dulu, kita harus mengalikan dulu ya. Jadi kita kali-kalikan dulu, baru nanti kita jumlah dan kurangkan. 4 dikali 2 ada 8. 6 dikali setengah dikali 1, ini 6 ini boleh dicoret sama 2 ini, berarti dia tinggal 3 kan gitu. Artinya di sini 3 dikali 1,
Ya 3 dikurang 6 dikali 2, dia 12. Nah, 8 ditambah 3, 11. 11 dikurang 12 itu adalah minus 1, dan satuannya adalah Newton meter. Oh, artinya jawabannya adalah A, 1 Newton meter. Nah, kalau pertanyaannya adalah, kenapa kita mencarinya ada minus 1, kenapa pada pilihannya itu tidak ada minus 1? Ya nggak apa-apa, karena tanda minus di sini hanya untuk menyatakan kalau dia itu akan berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, jadi itu untuk contoh soal yang kedua. Ya. Sekarang kita coba lanjut contoh soal yang ketiga. Nah, untuk contoh soal yang ketiga, ini adalah contoh soal yang diambil dari SBMPTN 2014. Biasanya kalau dengar SBMPTN itu soalnya pasti sulit. Nah, tetapi di sini kita bisa mengerjakannya itu hanya dalam beberapa detik saja. Coba kita buktikan. Kita baca yuk soalnya. Silinder berongga homogen bermasa M menggelinding pada lantai. Ini dasar ya. Ini tipu nih. Kita perbaiki dulu ya. Dasar. Silinder berongga homogen bermasa M menggelinding pada lantai dasar dengan laju translasi V, maka energi kinetik silinder berongga tersebut adalah, berarti dia diketahui masanya adalah M, laju translasi itu adalah kecepatannya adalah V ya, yang ditanya energi kinetik. Pada video sebelumnya, kalau yang ditanya energi kinetik pada silinder berongga itu biasanya langsung yang ditanya energi kinetik total. Rumus di video sebelumnya, kalau yang ditanya energi kinetik total itu artinya setengah move on dikali dengan K plus 1, kan gitu. Dimana setengah move on itu adalah 1/2 mv kuadrat dikali dengan K plus 1. Dimana K itu adalah konstanta untuk bendanya jelas atau tidak. Di sini kita baca silinder berongga. Nah, untuk mengingat nilai K-nya itu kemarin kita ingat dengan Siti Badriah Bambang Pamungkas ya. Kalau kalian lupa di sini saya tuliskan Siti Badriah Bambang Pamungkas. Jadi SB, BP, BP gitu. Di mana S untuk silinder, B yang bawah untuk bola, B yang atas untuk berongga, dan di bawah B berongga itu adalah pejal. Karena dia silinder berongga, oh berarti yang ini yang kita pakai, silinder berongga. Pada bagian atas kali, nilai K-nya itu adalah 1 ya. Oh, berarti K-nya 1. Ya udah tinggal kita masukin aja. Setengah dikali dengan M-nya adalah M kapital, kita masukkan M kapitalnya. V-nya adalah V kecil, kita kuadratin, dikali dengan K-nya adalah 1, ditambah dengan 1. 1 ditambah 1 adalah 2. Boleh kita coret sama yang 2 bawah ini, sehingga hasil akhirnya dari energi kinetik totalnya itu adalah M besar dikali V kuadrat. Menjawab soal SBMPTN semudah itu kan? Sehingga jawabannya C, selesai. Udah gitu aja jawab soal SBMPTN-nya. Oke, sekarang next ke contoh soal berikutnya. Nah, ini contoh soal berikutnya. Silinder pejal terbuat dari besi menggelinding di atas lantai dasar dengan laju. Oke, laju itu adalah V ya, kita tulis diketahuinya dulu. V adalah 10 meter per sekon. Massa silinder, artinya masanya, M-nya adalah 4 kg. Berdiameter, oke, D-nya adalah 80 cm. Haruskah diubah ke meter? Ya harus, tetapi kita lihat dulu apakah kita gunakan atau tidak kita gunakan gitu kan. Karena kemarin kita sudah punya rumus cepatnya gitu. Yang ditanya adalah berapa energi kinetik total silinder? Oke, berarti yang ditanya lagi itu adalah EK total. Kita ingat rumus EK total itu adalah setengah move on K plus 1. Oke, setengah MV kuadrat K plus 1. Kita masukin aja. Setengah M-nya 4,
V itu kecepatannya 10. Jangan lupa 10-nya itu kita kuadratin. Buka kurung. K, silinder pejal. Oke, kita tulis lagi ya. Siti Badriah Bambang Pamungkas. Nah, dia apa soalnya tadi? Silinder pejal. Oh, berarti yang ini. Silinder pejal. Silinder pejal itu di bawah silinder berongga ya. Kalau silinder berongga 1, silinder pejal itu tulis 1 per setelah 1, 2. Oh, artinya nilai K-nya adalah setengah, kan gitu. Jadi di sini nilai K-nya adalah 1 per 2. Kita tulis K-nya 1 per 2 ditambah dengan 1. Nah, sekarang 4 itu boleh kita coret sama 2 biar cepat. Di sininya 2 gitu. Boleh. Berarti 2, 10 dikuadratin, 100 dikali dengan, nah kalau kalian masih bingung untuk 1 per 2 ditambah 1 itu di matematika kita samakan penyebutnya dulu. 2 dibagi 2 itu adalah 1 dikalikan dengan 1, jadi dia 1 ditambah 2, ini kalau dia 1 ini tidak ada penyebutnya, artinya dianggap 1, 2 dibagi 1, 2 dikalikan dengan 1, berarti dia kayak gini, 2. Sekarang boleh dihitung. 2 dikali 100, 200, dikali dengan pembilangnya itu kita jumlahkan, 1 ditambah 2, 3 per 2. Oke, sekarang 200 sama 2-nya boleh dicoret, 2 dibagi 2, artinya 100. 100 dikalikan 3, oh artinya jawabannya 300 energi itu satuannya joule. Oh artinya jawabannya itu adalah B, 300 joule. Nah gitu ya. Jadi sudah 4 contoh soal yang sudah kita bahas di video kali ini. Semoga bisa dipahami dan videonya bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.